Mentari pagi menyinari dapur mungil milik keluarga Ardi dengan hangat. Di sana, Bunga, sang istri, bernyanyi riang sambil menyiapkan sarapan. Suara tawa Bunga yang merdu memenuhi ruangan, membuat rumah itu terasa penuh kehangatan. Bunga adalah wanita yang penuh energi dan ceria. Ia selalu menebarkan kegembiraan di sekitarnya. Ardi, suami Bunga, mengeluarkan kepala dari kamar tidur. Ia tersenyum melihat istrinya yang ceria. "Pagi, sayang," sapa Ardi dengan suara yang lembut. "Pagi, sayang," jawab Bunga dengan senyum yang merona. Bunga kemudian menyiapkan sarapan untuk Ardi. Ia menyiapkan nasi goreng dan teh panas. Ardi selalu menikmati sarapan buatan istrinya. Ia merasa bahagia karena memiliki istri yang begitu menyayanginya. "Sayang, hari ini aku akan mengerjakan proyek baru," kata Ardi sambil menikmati sarapan. "Wah, proyek apa itu, sayang?" tanya Bunga dengan suara yang penuh rasa ingin tahu. "Proyek gedung baru," jawab Ardi. "Semoga proyek ini berjalan lancar." "Amin," kata Bunga. "Semoga kamu sukses, sayang." Ardi tersenyum sambil menatap istrinya. Ia merasa bahagia karena memiliki istri yang selalu mendukungnya. "Terima kasih, sayang," jawab Ardi. Setelah sarapan, Ardi berpamitan untuk pergi bekerja. Bunga mengantarkan suaminya sampai ke pintu. "Hati-hati di jalan, sayang," kata Bunga dengan senyum yang merona. "Iya, sayang," jawab Ardi dengan senyum yang lembut. Ardi kemudian pergi bekerja. Bunga kembali ke rumah dan melanjutkan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Ia mencuci piring, menyapu rumah, dan menyiapkan makan siang. Ia melakukan semua pekerjaannya dengan ceria dan semangat. Bunga merasa bahagia menjadi ibu rumah tangga. Ia menikmati waktunya bersama anak-anaknya. Ia mengajarkan anak-anaknya bernyanyi, bermain, dan bercerita. Ia membuat rumah itu penuh kehangatan dan kebahagiaan. 10 tahun telah berlalu. Anak-anak Bunga sudah beranjak besar. Mereka sudah bersekolah di tingkat SMP. Bunga merasa bangga melihat pertumbuhan anak-anaknya. Ia merasa bahagia karena ia telah menjalankan tugasnya sebagai ibu dengan baik. Namun, kebahagiaan Bunga tak seluruhnya utuh. Ia merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada suaminya. Ardi terlihat lesu dan pendiam. Ia jarang berbicara dengan Bunga. Ia juga jarang menunjukkan rasa cintanya pada Bunga. "Sayang, kamu kenapa sih? Kok selama ini kamu pendiam?" tanya Bunga dengan suara yang gemetar. Ardi terdiam sejenak. Ia menatap istrinya dengan tatapan yang sendu. Ia takut mengatakan kebenaran pada Bunga. "Tidak apa-apa, sayang," jawab Ardi dengan suara yang gemetar. "Aku hanya sedikit lelah." Bunga menatap suaminya dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Ia merasakan sesuatu yang tak beres terjadi pada suaminya. "Sayang, kamu harus menceritakannya padaku," kata Bunga dengan suara yang lembut. "Aku ingin membantumu." Ardi terdiam sejenak. Ia mencoba menenangkan diri. Ia takut jika Bunga tahu kebenarannya. "Tidak apa-apa, sayang," jawab Ardi dengan suara yang gemetar. "Aku baik-baik saja." Bunga menatap suaminya dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Ia merasakan sesuatu yang tak beres terjadi pada suaminya. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. "Sayang, kamu harus menceritakannya padaku," kata Bunga dengan suara yang lembut. "Aku ingin membantumu." Ardi terdiam sejenak. Ia mencoba menenangkan diri. Ia takut jika Bunga tahu kebenarannya. "Baiklah," kata Ardi akhirnya. "Aku akan menceritakannya padamu." Ardi kemudian menceritakan kebenarannya pada Bunga. Ia menceritakan bahwa bisnisnya sedang mengalami kesulitan. Ia mengatakan bahwa ia sedang kekurangan uang. "Aku sedang kekurangan uang, sayang," kata Ardi dengan suara yang gemetar. "Aku takut jika aku tak bisa menghidupi keluarga kita." Bunga terkejut mendengar pengakuan suaminya. Ia tak percaya bahwa bisnis suaminya sedang mengalami kesulitan. "Sayang, kamu tak perlu khawatir," kata Bunga dengan suara yang lembut. "Kita akan menjalani hidup ini bersama. Kita akan mengatasinya bersama." Ardi menatap istrinya dengan tatapan yang penuh rasa syukur. Ia merasa bahagia karena memiliki istri yang begitu menyayanginya. "Terima kasih, sayang," jawab Ardi dengan suara yang gemetar. Bunga kemudian mencoba membantu suaminya. Ia mencoba mencari cara untuk mengatasi kesulitan bisnis suaminya. Ia mencoba mencari pekerjaan tambahan untuk menghasilkan uang. "Aku akan mencari pekerjaan tambahan," kata Bunga dengan suara yang tegas. "Aku ingin membantu kamu."
Ardi menatap istrinya dengan tatapan yang penuh rasa cinta. Ia merasa bahagia karena memiliki istri yang begitu menyayanginya. "Terima kasih, sayang," jawab Ardi dengan suara yang gemetar. Bunga kemudian mencari pekerjaan tambahan. Ia mencoba mencari pekerjaan yang bisa ia kerjakan di rumah agar bisa tetap menjaga anak-anaknya. Ia mencoba menjual kue dan makanan ringan buatannya secara online. Ia juga mencoba menawarkan jasa menjahit dan menjahit baju anak. Bunga menjalankan pekerjaan tambahannya dengan semangat. Ia tak pernah menyerah untuk membantu suaminya. Ia ingin mempertahankan kebahagiaan rumah tangganya. Namun, seiring berjalannya waktu, Bunga mulai merasakan beban yang semakin berat. Bisnis suaminya tak kunjung membaik. Ardi semakin pendiam dan lesu. Ia jarang berbicara dengan Bunga. Ia juga jarang menunjukkan rasa cintanya pada Bunga. "Sayang, kamu kenapa sih? Kok selama ini kamu pendiam?" tanya Bunga dengan suara yang gemetar. Ardi terdiam sejenak. Ia menatap istrinya dengan tatapan yang sendu. "Tidak apa-apa, sayang," jawab Ardi dengan suara yang gemetar. "Aku hanya sedikit lelah." Bunga menatap suaminya dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Ia merasakan sesuatu yang tak beres terjadi pada suaminya. "Sayang, kamu harus menceritakannya padaku," kata Bunga dengan suara yang lembut. "Aku ingin membantumu." Ardi terdiam sejenak. Ia mencoba menenangkan diri. Ia takut jika Bunga tahu kebenarannya. "Tidak apa-apa, sayang," jawab Ardi dengan suara yang gemetar. "Aku baik-baik saja." Bunga menatap suaminya dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Ia merasakan sesuatu yang tak beres terjadi pada suaminya. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. "Sayang, kamu harus menceritakannya padaku," kata Bunga dengan suara yang lembut. "Aku ingin membantumu." Ardi terdiam sejenak. Ia mencoba menenangkan diri. Ia takut jika Bunga tahu kebenarannya. "Baiklah," kata Ardi akhirnya. "Aku akan menceritakannya padamu." Ardi kemudian menceritakan kebenarannya pada Bunga. Ia menceritakan bahwa bisnisnya sedang mengalami kesulitan. Ia mengatakan bahwa ia sedang kekurangan uang. "Aku sedang kekurangan uang, sayang," kata Ardi dengan suara yang gemetar. "Aku takut jika aku tak bisa menghidupi keluarga kita." Bunga terkejut mendengar pengakuan suaminya. Ia tak percaya bahwa bisnis suaminya sedang mengalami kesulitan. "Sayang, kamu tak perlu khawatir," kata Bunga dengan suara yang lembut. "Kita akan menjalani hidup ini bersama. Kita akan mengatasinya bersama." Ardi menatap istrinya dengan tatapan yang penuh rasa syukur. Ia merasa bahagia karena memiliki istri yang begitu menyayanginya. "Terima kasih, sayang," jawab Ardi dengan suara yang gemetar. Bunga kemudian mencoba membantu suaminya. Ia mencoba mencari cara untuk mengatasi kesulitan bisnis suaminya. Ia mencoba mencari pekerjaan tambahan untuk menghasilkan uang. "Aku akan mencari pekerjaan tambahan," kata Bunga dengan suara yang tegas. "Aku ingin membantu kamu." Ardi menatap istrinya dengan tatapan yang penuh rasa cinta. Ia merasa bahagia karena memiliki istri yang begitu menyayanginya. "Terima kasih, sayang," jawab Ardi dengan suara yang gemetar. Bunga kemudian mencari pekerjaan tambahan. Ia mencoba mencari pekerjaan yang bisa ia kerjakan di rumah agar bisa tetap menjaga anak-anaknya. Ia mencoba menjual kue dan makanan ringan buatannya secara online. Ia juga mencoba menawarkan jasa menjahit dan menjahit baju anak. Bunga menjalankan pekerjaan tambahannya dengan semangat. Ia tak pernah menyerah untuk membantu suaminya. Ia ingin mempertahankan kebahagiaan rumah tangganya. Namun, seiring berjalannya waktu, Bunga mulai merasakan beban yang semakin berat. Bisnis suaminya tak kunjung membaik. Ardi semakin pendiam dan lesu. Ia jarang berbicara dengan Bunga. Ia juga jarang menunjukkan rasa cintanya pada Bunga. "Sayang, kamu kenapa sih? Kok selama ini kamu pendiam?" tanya Bunga dengan suara yang gemetar. Ardi terdiam sejenak. Ia menatap istrinya dengan tatapan yang sendu. "Tidak apa-apa, sayang," jawab Ardi dengan suara yang gemetar. "Aku hanya sedikit lelah." Bunga menatap suaminya dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Ia merasakan sesuatu yang tak beres terjadi pada suaminya. "Sayang, kamu harus menceritakannya padaku," kata Bunga dengan suara yang lembut. "Aku ingin membantumu." Ardi terdiam sejenak. Ia mencoba menenangkan diri. Ia takut jika Bunga tahu kebenarannya. "Tidak apa-apa, sayang," jawab Ardi dengan suara yang gemetar. "Aku baik-baik saja." Bunga menatap suaminya
dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Ia merasakan sesuatu yang tak beres terjadi pada suaminya. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. "Sayang, kamu harus menceritakannya padaku," kata Bunga dengan suara yang lembut. "Aku ingin membantumu." Ardi terdiam sejenak. Ia mencoba menenangkan diri. Ia takut jika Bunga tahu kebenarannya. "Baiklah," kata Ardi akhirnya. "Aku akan menceritakannya padamu." Ardi kemudian menceritakan kebenarannya pada Bunga. Ia menceritakan bahwa bisnisnya sedang mengalami kesulitan. Ia mengatakan bahwa ia sedang kekurangan uang. Ia juga mengatakan bahwa ia telah mengalami kerugian yang besar dalam setahun terakhir ini. Ia takut jika ia tak bisa menghidupi keluarga kita. Bunga terkejut mendengar pengakuan suaminya. Ia tak percaya bahwa bisnis suaminya sedang mengalami kesulitan. "Sayang, kamu tak perlu khawatir," kata Bunga dengan suara yang lembut. "Kita akan menjalani hidup ini bersama. Kita akan mengatasinya bersama." Ardi menatap istrinya dengan tatapan yang penuh rasa syukur. Ia merasa bahagia karena memiliki istri yang begitu menyayanginya. "Terima kasih, sayang," jawab Ardi dengan suara yang gemetar. Bunga kemudian mencoba membantu suaminya. Ia mencoba mencari cara untuk mengatasi kesulitan bisnis suaminya. Ia mencoba mencari pekerjaan tambahan untuk menghasilkan uang. "Aku akan mencari pekerjaan tambahan," kata Bunga dengan suara yang tegas. "Aku ingin membantu kamu." Ardi menatap istrinya dengan tatapan yang penuh rasa cinta. Ia merasa bahagia karena memiliki istri yang begitu menyayanginya. "Terima kasih, sayang," jawab Ardi dengan suara yang gemetar. Bunga kemudian mencari pekerjaan tambahan. Ia mencoba mencari pekerjaan yang bisa ia kerjakan di rumah agar bisa tetap menjaga anak-anaknya. Ia mencoba menjual kue dan makanan ringan buatannya secara online. Ia juga mencoba menawarkan jasa menjahit dan menjahit baju anak. Bunga menjalankan pekerjaan tambahannya dengan semangat. Ia tak pernah menyerah untuk membantu suaminya. Ia ingin mempertahankan kebahagiaan rumah tangganya. Namun, seiring berjalannya waktu, Bunga mulai merasakan beban yang semakin berat. Bisnis suaminya tak kunjung membaik. Ardi semakin pendiam dan lesu. Ia jarang berbicara dengan Bunga. Ia juga jarang menunjukkan rasa cintanya pada Bunga. "Sayang, kamu kenapa sih? Kok selama ini kamu pendiam?" tanya Bunga dengan suara yang gemetar. Ardi terdiam sejenak. Ia menatap istrinya dengan tatapan yang sendu. "Tidak apa-apa, sayang," jawab Ardi dengan suara yang gemetar. "Aku hanya sedikit lelah." Bunga menatap suaminya dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Ia merasakan sesuatu yang tak beres terjadi pada suaminya. "Sayang, kamu harus menceritakannya padaku," kata Bunga dengan suara yang lembut. "Aku ingin membantumu." Ardi terdiam sejenak. Ia mencoba menenangkan diri. Ia takut jika Bunga tahu kebenarannya. "Tidak apa-apa, sayang," jawab Ardi dengan suara yang gemetar. "Aku baik-baik saja." "Aku akan mencari pekerjaan tambahan," kata Bunga dengan suara yang tegas. "Aku ingin membantu kamu." Ardi menatap istrinya dengan tatapan yang penuh rasa cinta. Ia merasa bahagia karena memiliki istri yang begitu menyayanginya. "Terima kasih, sayang," jawab Ardi dengan suara yang gemetar. Bunga kemudian mencari pekerjaan tambahan. Ia mencoba mencari pekerjaan yang bisa ia kerjakan di rumah agar bisa tetap menjaga anak-anaknya. Ia mencoba menjual kue dan makanan ringan buatannya secara online. Ia juga mencoba menawarkan jasa menjahit dan menjahit baju anak. Bunga menjalankan pekerjaan tambahannya dengan semangat. Namun, ia tak kunjung mendapat hasil yang signifikan. Ia mulai merasa putus asa. Suatu hari, Bunga mendapat informasi tentang lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan kosmetik. Ia tertarik dengan lowongan pekerjaan itu karena ia memiliki pengalaman dalam bidang kecantikan. Ia pernah bekerja sebagai penata riasan sebelum menikah. Bunga kemudian mengajukan lamaran ke perusahaan tersebut. Ia berharap bisa diterima kerja di perusahaan itu. Beberapa hari kemudian, Bunga mendapat telepon dari perusahaan tersebut. Ia diterima kerja sebagai konsultan kecantikan. Bunga sangat senang mendengar kabar itu. Ia merasa lega karena ia akhirnya mendapatkan pekerjaan yang bisa membantu suaminya. Namun, Bunga memutuskan untuk merahasiakan pekerjaannya dari Ardi. Ia takut jika Ardi mengetahui bahwa ia bekerja di perusahaan tersebut. Ia takut jika Ardi merasa terbebani dan malu karena ia bekerja
Sementara bisnisnya tak kunjung membaik. Aku takut jika Ardi merasa terbebani. Gumam Bunga dalam hati. Aku ingin membantu dia tanpa menyinggung perasaannya. Bunga kemudian menjalani pekerjaannya di perusahaan tersebut. Ia bekerja dengan semangat dan tekun. Ia ingin menghasilkan uang yang banyak untuk membantu suaminya. Namun, Bunga mulai merasakan beban yang semakin berat. Ia harus menyembunyikan pekerjaannya dari Ardi. Ia harus berbohong ketika Ardi menanyakan keberadaannya. Ia harus mencari alasan ketika Ardi menanyakan asal uang yang ia belanjakan. Bunga mulai merasa lelah. Ia merasa terbebani dengan rahasia yang ia simpan. Ia ingin menceritakan semuanya pada Ardi. Tapi ia takut jika Ardi merasa terbebani dan malu. Aku ingin menceritakan semuanya pada Ardi, gumam Bunga dalam hati. Tapi aku takut jika dia merasa terbebani dan malu. Bunga kemudian mencoba untuk menenangkan diri. Ia ingin tetap menjalankan pekerjaannya dengan baik. Ia ingin tetap membantu suaminya. Ia ingin mempertahankan kebahagiaan rumah tangganya. Aku harus tetap kuat, gumam Bunga dalam hati. Setahun berlalu. Bunga terus menjalankan pekerjaannya di perusahaan kosmetik. Ia bekerja dengan semangat dan tekun. Ia ingin menghasilkan uang yang banyak untuk membantu suaminya. Ia juga terus menyembunyikan pekerjaannya dari Ardi. Ia harus berbohong ketika Ardi menanyakan keberadaannya. Ia harus mencari alasan ketika Ardi menanyakan asal uang yang ia belanjakan. Bunga mulai merasa lelah. Ia merasa terbebani dengan rahasia yang ia simpan. Ia ingin menceritakan semuanya pada Ardi. Tapi ia takut jika Ardi merasa terbebani dan malu. Namun, di tengah beban rahasia yang ia simpan, Bunga mulai menikmati kehidupan barunya. Ia mulai berteman dengan para karyawan lainnya di kantor. Ia mulai berbagi cerita dan kebahagiaan dengan mereka. Ia mulai merasakan kehangatan persahabatan yang tak ia rasakan selama menjadi ibu rumah tangga. Bunga memiliki banyak sahabat di kantor. Mereka saling mendukung dan saling memberikan semangat. Mereka saling berbagi cerita dan kebahagiaan. Mereka saling membantu dalam menjalankan pekerjaan mereka. Bunga merasakan kebahagiaan yang tak ia rasakan selama ini. Ia merasakan kehangatan persahabatan yang ia butuhkan. Ia merasakan kebebasan yang tak ia rasakan selama ini. Aku tak pernah menyangka bahwa aku akan mendapatkan sahabat sebanyak ini, gumam Bunga dalam hati. Aku merasa bahagia karena memiliki mereka. Bunga mulai lupa dengan beban yang ia simpan. Ia mulai menikmati hidupnya yang baru. Ia mulai merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang. Namun, Bunga tak pernah lupa dengan suaminya. Ia masih mencintai suaminya. Ia masih ingin mempertahankan kebahagiaan rumah tangganya. Aku ingin menceritakan semuanya pada Ardi, gumam Bunga dalam hati. Tapi aku takut jika dia merasa terbebani dan malu. Bunga kemudian mencoba untuk menenangkan diri. Ia ingin tetap menjalankan pekerjaannya dengan baik. Ia ingin tetap membantu suaminya. Ia ingin mempertahankan kebahagiaan rumah tangganya. Aku harus tetap kuat, gumam Bunga dalam hati. Aku harus tetap menjalankan pekerjaanku dengan baik. Aku harus tetap membantu suamiku. Bunga kemudian terus menjalankan pekerjaannya dengan semangat. Ia terus menyembunyikan pekerjaannya dari Ardi. Ia terus berbohong ketika Ardi menanyakan keberadaannya. Ia terus mencari alasan ketika Ardi menanyakan asal uang yang ia belanjakan. Bunga merasa terbebani dengan rahasia yang ia simpan. Suatu hari, Bunga mendapat undangan pernikahan dari sahabatnya di perusahaan kosmetik itu. Ia sangat senang mendengar kabar itu. Ia ingin merayakan kebahagiaan sahabatnya. Namun, ketika ia melihat undangan itu lebih dekat, ia terkejut. Di undangan itu, terdapat foto suaminya, Ardi. Ia terkejut dan bingung melihat foto suaminya bersama wanita cantik yang tak ia kenal. Wanita itu mengenakan gaun pengantin. Ini apa? Gumam Bunga dalam hati. Kenapa ada foto suamiku di undangan ini? Siapa wanita itu? Bunga kemudian mencoba menghubungi sahabatnya itu. Ia ingin menanyakan tentang undangan itu. Halo, Vera, sapa Bunga. Kenapa ada foto suamiku di undangan pernikahanmu? Siapa wanita itu? Vera terkejut mendengar pertanyaan Bunga. Ia tak menyangka bahwa Bunga akan menanyakan hal itu. Oh, Bunga, jawab Vera dengan suara yang gemetar. Aku takut mengatakannya padamu, tapi aku harus menceritakan semuanya. Vera kemudian menceritakan semuanya pada Bunga. Ia menceritakan bahwa Ardi adalah tunangannya. Ia menceritakan bahwa mereka akan menikah di hari itu. Ardi adalah tunanganku, Bunga.
kata Vera dengan suara yang gemetar. Kami akan menikah di hari ini. Bunga terkejut mendengar pengakuan sahabatnya. Ia tak percaya bahwa suaminya akan menikah dengan wanita lain. Tidak mungkin, gumam Bunga dalam hati. Ardi tak akan menikah dengan wanita lain. Ardi mencintai aku. Bunga kemudian mencoba untuk menenangkan diri. Ia ingin menanyakan kebenarannya pada Ardi. Vera, aku ingin menanyakan kebenarannya pada Ardi, kata Bunga dengan suara yang gemetar. Aku ingin mendengar penjelasan dari dia. Vera terdiam sejenak. Ia takut jika Bunga akan marah pada Ardi. Bunga, aku takut jika kamu akan marah pada Ardi, jawab Vera dengan suara yang gemetar. Tapi aku harus memberitahukan kebenarannya padamu. Bunga menatap sahabatnya dengan tatapan yang penuh rasa kecewa. Ia tak percaya bahwa sahabatnya akan melakukan hal itu padanya. Vera, kamu mengapa melakukan ini padaku? Tanya Bunga dengan suara yang gemetar. Kenapa kamu menikah dengan suamiku? Vera terdiam sejenak. Ia mencoba menenangkan diri. Bunga, aku takut jika kamu akan marah pada Ardi, jawab Vera dengan suara yang gemetar. Tapi aku harus memberitahukan kebenarannya padamu. Ardi mengatakan padaku bahwa ia sudah bercerai denganmu setahun yang lalu. Bunga terdiam, tubuhnya bergetar keras. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Ia tak percaya dengan apa yang ia dengar. Suaminya, pria yang ia cintai sepenuh hati, telah menipunya setahun yang lalu. Gumam Bunga dalam hati. Jadi selama ini, aku hidup dalam kebohongan. Bunga mencoba menenangkan diri. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengatasi rasa sakit yang menyerang hatinya. Aku harus kuat, gumam Bunga dalam hati. Aku tak akan membiarkan mereka mempermalukanku. Bunga kemudian mengambil keputusan. Ia akan datang ke pernikahan Ardi dan Vera. Ia akan mempermalukan mereka di hadapan semua orang. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku tak akan mudah dikalahkan, gumam Bunga dalam hati. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku masih memiliki harga diri. Bunga kemudian bersiap-siap untuk pergi ke pernikahan Ardi dan Vera. Ia memilih gaun yang cantik dan menawan. Ia memakai make up yang tebal dan menarik perhatian. Ia ingin tampak cantik dan menawan di hari itu. Ia ingin menunjukkan pada Ardi dan Vera bahwa ia masih memiliki kepercayaan diri. Bunga datang ke pernikahan Ardi dan Vera. Ia masuk ke ruangan dengan langkah yang tegas dan penuh kepercayaan diri. Semua orang terkejut melihat Bunga datang. Bunga, kata Ardi dengan suara yang gemetar. Ardi, jawab Bunga dengan suara yang dingin. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu menikah dengan wanita lain? Bunga kemudian menceritakan semuanya di hadapan semua orang. Ia menceritakan tentang kebohongan Ardi. Ia menceritakan tentang kesedihan yang ia rasakan. Semua orang terkejut mendengar cerita Bunga. Mereka tak percaya bahwa Ardi akan melakukan hal itu pada istrinya. Ardi, kenapa kamu melakukan ini? Tanya Vera dengan suara yang gemetar. Kenapa kamu menikah denganku tanpa menceritakan semuanya padaku? Ardi terdiam sejenak. Ia takut jika kebohongannya terbongkar. Aku takut jika kamu akan meninggalkanku, jawab Ardi dengan suara yang gemetar. Ardi, aku tak percaya padamu, kata Bunga dengan suara yang dingin. Bunga kemudian meninggalkan pernikahan itu. Ia meninggalkan Ardi dan Vera dalam keadaan yang malu. Aku tak akan membiarkan mereka mempermalukanku, gumam Bunga dalam hati. Aku akan menjalani hidupku dengan bahagia tanpa mereka. Bunga kemudian meninggalkan perusahaan kosmetik itu. Ia tak ingin lagi mengingat masa lalunya yang pahit. Ia ingin memulai hidup baru yang lebih baik. Bunga kembali menjadi ibu rumah tangga. Ia mencurahkan segenap hatinya untuk anak-anaknya. Ia mengajarkan mereka tentang kehidupan dan nilai-nilai hidup. Ia mencoba untuk lupa akan peristiwa pahit yang ia alami. Aku harus kuat untuk anak-anakku, gumam Bunga dalam hati. Aku harus menunjukkan pada mereka bahwa hidup ini tak selalu mudah, tapi kita harus tetap berjuang. Bunga kemudian mencoba untuk menjalankan bisnis kecil-kecilan lagi. Ia mencoba menjual kue dan makanan ringan buatannya secara online. Ia juga mencoba menawarkan jasa menjahit dan menjahit baju anak. Ia ingin menghidupi anak-anaknya dengan usaha sendiri. Bunga menjalankan bisnisnya dengan semangat. Ia tak pernah menyerah untuk memperbaiki hidupnya. Ia ingin menunjukkan pada Ardi bahwa ia bisa hidup bahagia tanpa dia. Aku akan menunjukkan pada Ardi bahwa aku bisa hidup bahagia tanpa dia.
Gumam Bunga dalam hati. Aku akan menunjukkan padanya bahwa aku tak perlu mengandalkan dia. Seiring berjalannya waktu, bisnis Bunga mulai berkembang. Ia mulai mendapatkan banyak pelanggan. Ia mulai merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang. Aku bisa melakukannya. Gumam Bunga dalam hati. Aku bisa menghidupi anak-anakku sendiri. Aku bisa hidup bahagia tanpa Ardi. Bunga kemudian terus menjalankan bisnisnya. Ia terus berjuang untuk memperbaiki hidupnya. Ia terus menunjukkan pada Ardi bahwa ia bisa hidup bahagia tanpa dia. Suatu hari, Bunga mendapat tawaran untuk membuka toko kue dan makanan ringan. Ia sangat senang mendapatkan tawaran itu. Ia berharap bisnisnya akan lebih berkembang lagi. Ini adalah peluang yang baik, gumam Bunga dalam hati. Aku harus mencoba untuk menjalankannya. Bunga kemudian membuka toko kue dan makanan ringan. Ia menjalankan bisnisnya dengan semangat. Ia terus mencoba untuk memperbaiki bisnisnya. Ia terus mencoba untuk menarik pelanggan baru. Bunga terus menjalani hidupnya dengan bahagia. Ia merasa bahagia karena ia telah menemukan kebahagiaan setelah kehilangan suaminya. Ia merasa bahagia karena ia bisa menghidupi anak-anaknya sendiri. Aku tak pernah menyangka bahwa aku akan sebahagia ini. Gumam Bunga dalam hati. Aku bersyukur karena aku telah menemukan kekuatan diriku. Bunga kemudian terus menjalani hidupnya dengan bahagia. Ia terus menjalankan bisnisnya dengan semangat. Ia terus menunjukkan pada Ardi bahwa ia bisa hidup bahagia tanpa dia. Aku akan menunjukkan pada Ardi bahwa aku bisa hidup bahagia tanpa dia. Gumam Bunga dalam hati. Aku akan menunjukkan padanya bahwa aku tak perlu mengandalkan dia. Bunga terus menjalani hidupnya dengan bahagia. Bisnisnya semakin berkembang. Ia memiliki beberapa karyawan yang membantunya menjalankan toko kue dan makanan ringannya. Suatu hari, Bunga mendapat tawaran untuk memperluas bisnisnya. Ia ditawari untuk membuka franchise toko kuenya di beberapa kota lain. Bunga sangat senang mendapatkan tawaran itu. Ia merasa bahwa bisnisnya telah berkembang pesat. Ini adalah peluang yang baik, gumam Bunga dalam hati. Aku harus mencoba untuk menjalankannya. Bunga kemudian menerima tawaran itu. Ia membuka franchise toko kuenya di beberapa kota lain. Ia menjalankan bisnisnya dengan semangat. Ia terus mencoba untuk memperbaiki bisnisnya. Ia terus mencoba untuk menarik pelanggan baru. Bunga terus menjalani hidupnya dengan bahagia. Ia merasa bahagia karena ia telah menemukan kebahagiaan setelah kehilangan suaminya. Ia merasa bahagia karena ia bisa menghidupi anak-anaknya sendiri. Ia merasa bahagia karena bisnisnya berkembang pesat. Aku tak pernah menyangka bahwa aku akan sebahagia ini. Gumam Bunga dalam hati. Aku bersyukur karena aku telah menemukan kekuatan diriku. Suatu hari, Bunga mendapat kabar dari sahabatnya. Vera menceritakan bahwa hubungannya dengan Ardi tak sebahagia yang ia harapkan. Ardi ternyata masih mencintai Bunga. Ia sering menanyakan kabar Bunga pada Vera. Ia juga menyesal telah melakukan kesalahan pada Bunga. Bunga, Ardi menyesal telah melakukan kesalahan padamu, kata Vera. Ia masih mencintaimu. Bunga terdiam sejenak. Ia terkejut mendengar kabar itu. Ia tak percaya bahwa Ardi masih mencintainya. Aku tak percaya, gumam Bunga dalam hati. Kenapa dia melakukan ini padaku? Bunga kemudian mencoba untuk menenangkan diri. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengatasi rasa sakit yang menyerang hatinya. Aku tak akan membiarkan dia mempermainkanku lagi. Gumam Bunga dalam hati. Aku tak akan membiarkan dia menghancurkan hidupku lagi. Bunga kemudian mencoba untuk melupakan Ardi. Ia mencoba untuk fokus pada kebahagiaannya sendiri. Ia terus menjalankan bisnisnya dengan semangat. Ia terus menunjukkan pada Ardi bahwa ia bisa hidup bahagia tanpa dia. Aku tak perlu padanya, gumam Bunga dalam hati. Aku bisa hidup bahagia tanpa dia. Bunga terus menjalani hidupnya dengan bahagia. Ia terus menjalankan bisnisnya dengan semangat. Ia terus menunjukkan pada Ardi bahwa ia bisa hidup bahagia tanpa dia. Suatu hari, Bunga bertemu dengan Ardi di salah satu mall di kota itu. Ardi mencoba untuk mendekati Bunga. Ia ingin menjelaskan semuanya pada Bunga. Ia ingin meminta maaf atas kesalahannya. Bunga, maafkan aku, kata Ardi dengan suara yang gemetar. Aku menyesal telah melakukan kesalahan padamu. Aku masih mencintaimu. Bunga terdiam sejenak. Ia menatap Ardi dengan tatapan yang dingin. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Tanya Bunga dengan suara yang dingin. Aku takut,
"Jika kamu akan meninggalkanku," jawab Ardi dengan suara yang gemetar. "Kenapa kamu berpikir seperti itu?" tanya Bunga dengan suara yang dingin. "Karena aku mencintaimu, Bunga," jawab Ardi dengan suara yang gemetar. "Aku takut kehilanganmu." Bunga terdiam sejenak. Ia mencoba menenangkan diri. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba mengatasi rasa sakit yang menyerang hatinya. "Ardi, aku tak percaya padamu," jawab Bunga dengan suara yang dingin. "Aku tak akan membiarkan kamu menghancurkan hidupku lagi." Bunga kemudian meninggalkan Ardi. Ia tak ingin lagi berurusan dengan Ardi. Ia ingin melupakan semuanya. Ia ingin menjalani hidupnya dengan bahagia tanpa Ardi. "Aku tak perlu padanya," gumam Bunga dalam hati. "Aku bisa hidup bahagia tanpa dia." Bunga kemudian terus menjalani hidupnya dengan bahagia. Ia terus menjalankan bisnisnya dengan semangat. Ia terus menunjukkan pada Ardi bahwa ia bisa hidup bahagia tanpa dia. Suatu hari, Bunga mendapat tawaran untuk memperluas bisnisnya. Ia ditawari untuk membuka franchise toko kuenya di beberapa kota lain. Bunga sangat senang mendapatkan tawaran itu. Ia merasa bahwa bisnisnya telah berkembang pesat. "Ini adalah peluang yang baik," gumam Bunga dalam hati. "Aku harus mencoba untuk menjalankannya." Bunga kemudian menerima tawaran itu. Ia membuka franchise toko kuenya di beberapa kota lain. Ia menjalankan bisnisnya dengan semangat. Ia terus mencoba untuk memperbaiki bisnisnya. Ia terus mencoba untuk menarik pelanggan baru. Bunga terus menjalani hidupnya dengan bahagia. Ia merasa bahagia karena ia telah menemukan kebahagiaan setelah kehilangan suaminya. Ia merasa bahagia karena ia bisa menghidupi anak-anaknya sendiri. Ia merasa bahagia karena bisnisnya berkembang pesat. "Aku tak pernah menyangka bahwa aku akan sebahagia ini," gumam Bunga dalam hati. "Aku bersyukur karena aku telah menemukan kekuatan diriku." Bunga terus menjalani hidupnya dengan bahagia. Ia terus menjalankan bisnisnya dengan semangat. Toko kuenya semakin berkembang dan bahkan telah memiliki cabang di beberapa kota. Ia terus menunjukkan pada Ardi bahwa ia bisa hidup bahagia tanpa dia. Suatu hari, Bunga mendapat undangan pernikahan dari salah satu karyawannya. Ia menghadiri pernikahan itu bersama anak-anaknya. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria yang berwajah tampan dan bersikap sopan. Pria itu adalah sahabat dari pengantin pria. Ia terpesona dengan kepribadian Bunga yang ceria dan menawan. Ia mengajak Bunga berbincang-bincang dan mereka saling bertukar cerita. Bunga merasa nyaman berbicara dengan pria itu. Ia merasakan ketertarikan yang tak ia rasakan selama bertahun-tahun. Pria itu juga merasakan hal yang sama. "Aku merasa nyaman berbicara dengannya," gumam Bunga dalam hati. "Mungkin aku telah menemukan cinta yang baru." Bunga dan pria itu kemudian saling bertukar nomor telepon. Mereka mulai saling menghubungi dan saling bertemu secara rutin. Bunga merasakan kebahagiaan yang baru. Ia merasakan ketenangan yang tak ia rasakan selama ini. Ia merasakan bahwa hidupnya telah sempurna. "Aku bersyukur telah menemukan kebahagiaan yang baru," gumam Bunga dalam hati. "Aku bersyukur karena aku telah menemukan cinta yang baru." Bunga kemudian menerima lamaran dari pria itu. Ia merasa bahagia dan bersedia untuk menjalani hidup baru bersama pria itu. Bunga kemudian menikah dengan pria itu. Pernikahan mereka dihadiri oleh keluarga dan sahabat mereka. Bunga merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Ia merasa bahagia karena ia telah menemukan cinta yang sejati. "Aku bersyukur telah menemukan kebahagiaan yang sejati," gumam Bunga dalam hati. "Aku bersyukur karena aku telah menemukan cinta yang sejati." Bunga kemudian menjalani hidup barunya dengan suaminya. Ia menjalani hidup yang penuh cinta dan kebahagiaan. Ia merasa bahagia karena ia telah menemukan kekuatan dirinya dan kebahagiaan yang sejati.